Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah isu dengan judul Kebisingan Penghuni Kontrakan Membuat Keresahan Warga Sekitar. Perkenalkan, saya Akmal Ramadan dari Prodi Farmasi dengan NIM 2422 10 10 10 99. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zara dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241 510 901 1051. Perkenalkan, saya Coirunisa dari Prodi Farmasi dengan NIM 2422 10 10 10 37. Perkenalkan, saya Davin Naufal dari Fakultas Pertanian dengan NIM 24151 050 1122. Perkenalkan, saya Fania Ega Daniswara dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241 510 501 1164. Satu masalah yang sering timbul adalah kebisingan yang disebabkan oleh tetangga, baik secara sadar maupun tidak. Masalah antar tetangga ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, di mana orang yang merasa terganggu dapat menegur dan meminta agar yang bersangkutan tidak lagi membuat kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Masalah kebisingan timbulkan oleh penghuni kontrakan seringkali membuat keresahan bagi warga sekitar. Kebisingan yang terjadi terus-menerus dapat berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dampak buruk yang sering dirasakan oleh masyarakat sekitar meliputi gangguan secara fisiologis seperti gangguan tidur, naiknya tekanan darah, dan sakit kepala. Serta hal ini juga berdampak buruk bagi kesehatan psikologis seperti stres dan mudah emosi. Kasus kebisingan yang ditimbulkan oleh penghuni kontrakan merupakan isu yang sangat penting untuk dibahas, karena hal ini dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan antar warga. Kebisingan yang bisa dilakukan oleh penghuni kontrakan seperti menyalakan musik dengan volume yang tinggi, berpesta saat di malam hari, atau aktivitas lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan warga sekitar. Hal tersebut akan memicu adanya pengikisan, keharmonisan, dan ketentraman dari warga sekitar. Urgensi pada pembahasan isu kali ini terdapat pada yang pertama, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana setiap warga berhak mendapatkan ketentraman dan keharmonisan dalam lingkungan sekitarnya dan kewajiban bagi seluruh warga untuk menjaga ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila. Pada urgensi yang kedua ini ditetapkan pada poin Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga yaitu penyelesaian masalah dengan cara bermusyawarah bisa dilakukan dengan cara bernegosiasi, diskusi, dan mencari solusi secara bersama. Dan yang terakhir bisa dibantu dengan adanya pemerintah setempat atau aturan yang telah ditetapkan yang biasanya berasal dari pasal-pasal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebisingan yang diakibatkan karena tinggal dalam satu kontrakan bersama disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni faktor dari kurangnya kesadaran akan peraturan. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang adanya kebisingan ini, namun ini didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yakni faktor dari banyaknya mahasiswa yang tinggal bersama dalam satu rumah, di mana semakin banyak mahasiswa akan semakin banyak terjadi interaksi sehingga akan menimbulkan kebisingan. Yang ketiga yakni kegiatan di luar pelajaran, di mana hal ini biasanya dilakukan mahasiswa seperti bermain game, kemudian mendengarkan musik yang kebisingannya bisa mengganggu warga sekitar. Selamat siang Kak Jian. Selamat siang, Kak. Jadi Kak Jian ini sebagai penghuni kos di depan kontrakan ya. Iya. Jadi aku mau tanya-tanya nih Kak. Pertama itu apa Anda pernah merasa terganggu dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh tetangga di depan kos Anda ya kebetulan? Iya, pernah, Kak. Sering kali sih. Biasanya kalau malam hari atau saat hari libur itu lumayan terdengar kebisingannya sampai ke kos depan ini. Dari kebisingan ini, dari Kak Jian sendiri, apa yang pernah terdengar mungkin? Suara-suara kebisingan seperti apa yang pernah terdengar dari tetangga kontrakan di depan? Biasanya kalau lagi kumpul rame-rame gitu, kayaknya mereka main game terus sampai teriak-teriak, itu cukup mengganggu. Kalau nggak gitu, nyanyi-nyanyi, karaokean, musiknya itu lumayan keras. Oh gitu ya. Jadi kira-kira ini dari Kak Jian sendiri saran untuk kedepannya gimana? Apa yang akan Kak Jian lakukan untuk mungkin menanggulangi masalah ini? Kalau sudah terlalu mengganggu, mungkin pertama bisa ditegur dulu, biar mereka bisa sadar. Terus kalau masih berkelanjutan, mungkin bisa dilaporkan ke RT atau RW gitu. Gitu. Terima kasih sarannya Kak Jihan. Terima kasih. Baik, di sini kami sedang bersama Bu Ani selaku warga sekitar dari penghuni kontrakan. Begini Bu, kami ingin bertanya mengenai kira-kira sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah sekitar sini? Semenjak umurnya ibu di sini, Kira-kira tahun berapa atau umur berapa Ibu? ibu Iya. 50-an. 50-an. Mm-mm. Oke. Lalu apa pernah mendengar suara kebisingan dari penghuni kontrakan? Lalu seperti apa biasanya suara kebisingan dari penghuni kontrakan tersebut?
Ya rame, teriak-teriak gitu, tengah malam, kadang salon gitu. Iya. Lalu menurut Ibu, apa yang harus dilakukan oleh warga dan penghuni kontrakan untuk menanggulangi hal tersebut? Ya ditegur, dikasih tahu sama Pak RT sama Pak RW. Oh, berarti kalau sudah ditegur lebih dari 3 kali mungkin Iya. dari pihak warga biasanya langsung melaporkan kepada Ya, Pak pihak RW. RT atau RW gitu Iya. Bu ya? Oh, alah begitu. Terima kasih ya Ibu untuk Iya, waktunya, mohon sama-sama. maaf. Untuk kesimpulannya, dapat diambil dari wawancara kepada masyarakat, yang dimana masyarakat terganggu akibat kebisingan yang ditimbulkan oleh mahasiswa penghuni kontrakan tersebut. Warga mengatakan bahwasanya kebisingan dapat berupa teriakan saat mahasiswa tersebut bermain game maupun berupa suara sound atau speaker yang terlalu besar. Jadi, untuk masalah tersebut sudah masuk ke dalam kritis dan harus ada penanggulangan maupun pencegahan yang masuk langsung ke jalur hukum. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah pencegahan terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh penghuni kontrakan. Jadi langkah yang pertama yang dapat kita lakukan, kita bisa berkomunikasi secara baik-baik kepada mereka penghuni kontrakan yang menimbulkan suara kebisingan ini. Jika perlu, kita menegurnya secara sopan dan menjelaskan bahwa kebisingan yang mereka timbulkan seperti mereka teriak-teriak atau bermain games itu sangat mengganggu ketenangan orang lain. Jika kita menegurnya secara langsung tetapi masalah ini tetap berlanjut, kita bisa melaporkannya kepada pihak RT atau RW agar mereka ini mendapatkan teguran yang lebih tegas dari pihak yang lebih berwenang. Selain itu, kesadaran diri dari masing-masing individunya itu sangat diperlukan karena kan kita juga hidup secara bermasyarakat dan berdampingan. Jadi lebih menghargai satu sama lain.